Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa ada orang yang diuji berkali-kali namun wajahnya tetap bercahaya? Pernahkah engkau mendengar bahwa ada satu ilmu rahasia para sufi, sebuah ilmu yang mampu mengubah takdir hanya dengan kesabaran? Malam ini aku akan membawamu menyelami rahasia terdalam yang jarang terungkap, sebuah jalan yang tidak semua orang sanggup menapakinya. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kau renungkan, sudahkah engkau benar-benar sabar atas ujian hidupmu? Tulis di kolom komentar, apa ujian terberat yang sedang kau jalani saat ini dan bagaimana engkau berusaha bersabar? Karena siapa tahu, lewat percakapan kecil ini, Allah membuka cahaya yang tak pernah kau duga. Bab 1. Kesabaran sebagai kunci pintu gaib. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa sebagian orang seolah mampu melewati badai hidup yang paling berat, sementara yang lain hancur hanya karena angin kecil? Ada rahasia yang jarang dibicarakan manusia, sebuah ilmu sufi yang tersembunyi di balik kata sederhana, sabar. Tetapi jangan dulu menyangka bahwa sabar hanya berarti menahan marah atau menerima keadaan. Para sufi berbicara tentang sabar sebagai kunci pintu gaib, sebuah kekuatan halus yang dapat mengubah perjalanan takdir. Sabar dalam pandangan mereka bukan sekadar sifat pasif, melainkan gerbang menuju wilayah yang tidak bisa disentuh oleh logika manusia biasa. Ia adalah pintu yang, jika dibuka, mampu merubah jalan hidupmu secara misterius. Bayangkanlah sabar sebagai sebuah ketukan rahasia di pintu langit. Setiap kali engkau menahan diri dari keputusasaan, setiap kali engkau memilih diam, padahal hatimu ingin berteriak, saat itu pula engkau sedang mengetuk pintu yang tidak terlihat. Dan pintu itu bukan pintu biasa, ia adalah pintu tempat turunnya takdir, pintu di mana rahmat Allah mengalir ke dunia. Para sufi meyakini, semakin kuat kesabaranmu, semakin nyaring ketukanmu terdengar di sisi arasy. Dan ketika waktunya tiba, pintu itu terbuka, lalu takdir yang keras dapat dilunakkan, bahkan diputarbalikkan, seolah garis hidupmu ditulis ulang oleh tangannya sendiri. Namun sabar yang dimaksud para sufi bukanlah sabar yang mati dan membiarkan nasib menginjakmu. Tidak, sabar mereka adalah sabar yang hidup, sabar yang berdenyut bersama zikir, sabar yang bergerak bersama doa, sabar yang menyala bersama keyakinan. Sabar semacam ini tidak membuat manusia menyerah, justru mengubah jiwa menjadi lebih tegar, lebih jernih, lebih lapang. Dari kejernihan itu, ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, bahwa penderitaan hanyalah tirai, dan di balik tirai itu ada cahaya yang menunggu. Dengan sabar, tirai itu bisa tersingkap, dan cahaya yang tersembunyi mulai menerangi jalannya. Rahasia terdalam dari sabar adalah bahwa ia bukan hanya mengubah dirimu, tetapi juga mengubah cara semesta meresponmu. Bukankah doa orang sabar selalu lebih dekat dengan ijabah? Bukankah Al-Quran berkali-kali menyebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar? Pertanyaannya, apa arti bersama di sini? Bagi para sufi, bersama bukan sekadar kehadiran spiritual, melainkan campur tangan langsung Allah dalam mengatur alur hidup. Artinya, kesabaran bukan hanya alat untuk bertahan, melainkan magnet yang menarik campur tangan ilahi ke dalam urusanmu. Dan disitulah rahasia takdir mulai bergeser. Maka jangan pernah remehkan sabar. Ia bukan sekadar menunggu, melainkan seni mengendalikan arus takdir. Orang yang marah menyalakan api, lalu api itu membakar dirinya sendiri. Tetapi orang yang sabar menyalakan cahaya, dan cahaya itu memantul kembali dalam bentuk kemudahan, jalan keluar, dan pertolongan. Kesabaran adalah ilmu gaib yang dibungkus dalam kata sederhana, sehingga banyak orang mengabaikannya. Padahal ia adalah rahasia yang bisa mengubah luka menjadi doa dan doa menjadi kenyataan. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, sudahkah engkau mengetuk pintu gaib itu dengan kesabaranmu? Bab 2. Rahasia waktu dalam kesabaran. Ada satu dimensi lain yang seringkali luput dari kesadaran manusia, waktu. Semua orang hidup di dalamnya, namun tidak semua mampu membaca rahasianya. Para sufi percaya, kesabaran tidak mungkin dipahami tanpa memahami hakikat waktu. Karena sesungguhnya,
Sabar adalah seni menunggu dengan penuh kesadaran. Orang biasa menunggu dengan resah, gelisah, bahkan putus asa. Tapi seorang sufi menunggu dengan hati yang tenang karena ia tahu waktu bukan musuh, melainkan jembatan menuju takdir baru. Pertanyaannya, apakah engkau mampu menjadikan waktu sebagai sahabat atau justru engkau diperbudak olehnya? Bagi kebanyakan orang, waktu terasa linear, detik demi detik yang tak bisa diulang. Tetapi bagi sufi, waktu memiliki kelenturan yang aneh, seolah bisa meluas atau menyempit sesuai keadaan jiwa. Pernahkah engkau merasa 1 jam terasa sangat lama ketika hatimu resah, tapi sebaliknya, 1 malam terasa singkat ketika hatimu tenang dan penuh syukur? Itulah rahasia waktu. Ia tunduk pada keadaan batin. Sabar membuat waktu yang berat menjadi ringan, membuat penantian yang panjang terasa singkat, karena hati yang bersabar selalu terhubung dengan Sang Pemilik waktu. Dan ketika engkau terhubung dengannya, waktu tidak lagi menghimpitmu, melainkan membawamu. Sabar dalam menghadapi waktu adalah cara sufi menaklukkan takdir. Orang yang tergesa-gesa akan mudah jatuh, karena ia ingin semua terjadi sesuai keinginannya. Namun orang yang sabar memahami bahwa setiap buah butuh musim untuk matang, setiap bunga butuh waktu untuk mekar. Ia menunggu dengan keyakinan, bukan dengan keluhan. Dan justru dalam menunggu itulah, takdir seringkali bergeser. Karena Allah menurunkan pertolongan, bukan kepada orang yang terburu-buru, melainkan kepada mereka yang mampu menjaga hati tetap jernih hingga waktunya tiba. Rahasia terbesar adalah ini. Kesabaran mengubah cara waktu bekerja. Dalam sabar, detik yang terasa menyiksa bisa berubah menjadi doa yang mengangkat derajatmu. Dalam sabar, hari-hari yang tampak hampa ternyata menjadi ladang pahala yang tidak terlihat. Bagi sufi, menunggu dalam sabar sama sekali tidak sia-sia. Karena di balik setiap detik ada cahaya yang sedang ditulis. Cahaya itulah yang suatu hari akan turun menjadi takdir baru. Takdir yang lebih lembut daripada yang kau bayangkan sebelumnya. Maka orang yang sabar sesungguhnya sedang menulis ulang masa depannya, detik demi detik, dengan tinta yang tak terlihat. Sebab itulah para sufi tidak pernah takut akan panjangnya penantian. Mereka justru menikmatinya sebagai ruang untuk lebih dekat dengan Allah. Dan saat orang lain bertanya, kapan doa ini terkabul? Kapan ujian ini berakhir? Seorang sufi hanya tersenyum, karena ia tahu waktu hanyalah tirai. Dan di balik tirai itu, ada rahasia Allah yang tidak pernah salah. Maka bila engkau merasa menunggu terlalu lama, mungkin bukan karena doamu ditolak, tetapi karena Allah sedang menulis takdir yang lebih indah. Kesabaranlah yang membuatmu tetap bertahan hingga rahasia itu terbuka. Bab 3. Kesabaran sebagai jalan mengubah energi jiwa. Ada satu rahasia yang lebih halus dari sekadar menunggu atau menahan diri. Kesabaran ternyata mampu mengubah energi di dalam jiwa manusia. Para sufi percaya bahwa manusia sejatinya adalah makhluk cahaya yang sedang terbungkus oleh tubuh. Setiap kali engkau bersabar, cahaya itu tidak padam, justru semakin menyala. Dan ketika cahayamu menyala, ia menjadi magnet yang menarik perubahan takdir. Maka jangan heran bila banyak orang yang tiba-tiba menemukan jalan keluar setelah sekian lama bersabar, seolah alam semesta merespon energi yang mereka pancarkan. Hati yang sabar adalah hati yang lapang. Ia ibarat wadah besar yang mampu menampung aliran rahmat. Sedangkan hati yang gelisah ibarat bejana kecil yang mudah tumpah. Tidak pernah cukup menampung apapun, selalu merasa kekurangan, selalu merasa terhimpit. Kesabaranlah yang memperbesar wadah hatimu. Dan ketika wadah itu cukup luas, rezeki, ketenangan, bahkan pertolongan ilahi bisa masuk dengan bebas. Inilah sebabnya para sufi mampu menerima begitu banyak cahaya tanpa hancur, karena wadah kesabaran mereka begitu luas. Perhatikan bagaimana seorang petani menanam benih. Ia tidak pernah memaksa tanah untuk segera menumbuhkan buah. Ia hanya percaya bahwa setiap benih membutuhkan waktu, setiap akar membutuhkan kedalaman, dan setiap pohon membutuhkan musim. Begitu pula dengan jiwa manusia. Kesabaran adalah cara memberi ruang bagi benih takdir agar tumbuh dalam waktunya.
Dan di saat banyak orang merusak benih hidup mereka dengan tergesa-gesa, orang yang sabar justru menunggu hingga buah kehidupan matang pada waktunya. Inilah seni mengubah energi, dari kegelisahan menjadi keyakinan, dari ketakutan menjadi kekuatan. Kesabaran juga bekerja sebagai doa yang tidak terucap. Engkau mungkin tidak menyadari, tetapi setiap kali engkau menahan diri dari mengeluh, langit mencatatnya sebagai doa. Setiap kali engkau memilih diam daripada putus asa, bumi pun menjadi saksi, dan doa itu bergema ke seluruh jagat. Pada akhirnya, doa yang lahir dari sabar seringkali lebih kuat daripada doa yang terucap dengan kata-kata. Karena sabar adalah bahasa jiwa, bahasa yang dipahami langsung oleh Sang Pencipta. Dan ketika bahasa jiwa itu terdengar, alur takdirmu pun mulai bergeser. Sebab itulah para sufi tidak pernah menganggap sabar sebagai kelemahan. Justru mereka menyebutnya sebagai kekuatan paling halus yang dimiliki manusia. Orang yang marah terlihat kuat, tapi sebenarnya ia lemah karena mudah dikendalikan oleh emosi. Orang yang sabar terlihat lemah, tapi sebenarnya ia sedang mengendalikan seluruh arus hidupnya dengan cara yang paling misterius. Di balik kesunyian dan ketenangannya, ia sedang menggeser takdir sedikit demi sedikit hingga jalan hidupnya berpindah dari gelap menuju cahaya. Bab 4. Kesabaran sebagai senjata melawan nafsu dan iblis. Di dalam diri manusia, ada musuh yang paling halus namun paling berbahaya, nafsu. Ia selalu mendorong manusia untuk terburu-buru, marah, gelisah, dan tidak tahan menunggu. Dan di luar diri, ada iblis yang meniupkan bisikan, "Mengapa kau harus sabar? Hidupmu terlalu singkat untuk menunggu." Dua kekuatan ini bersatu, menggiring manusia agar terjebak pada kesalahan, lalu menyesali hidupnya sendiri. Para sufi memahami, kesabaran bukan hanya alat untuk menenangkan diri, tetapi juga senjata paling tajam untuk melawan nafsu dan iblis. Karena begitu engkau mampu bersabar, engkau telah mematahkan senjata mereka yang paling utama, ketergesaan. Kesabaran bagi sufi adalah benteng tak terlihat. Bayangkan sebuah benteng yang berdiri kokoh di tengah gurun, tempat segala panah dan tombak terhenti. Demikianlah hati orang sabar. Ketika nafsu menyerangnya dengan godaan, ia tidak goyah. Ketika iblis membakar hatinya dengan amarah, ia tetap tenang. Hati yang sabar menjadi benteng yang tidak bisa ditembus, karena ia telah memutus jalan masuk bagi bisikan. Maka tidak heran, orang yang sabar seringkali justru terlihat damai, meskipun berada di tengah api ujian. Namun kesabaran ini bukanlah sikap pasif. Sabar dalam makna sufi adalah keberanian untuk menahan diri agar tidak mengikuti bisikan pertama. Karena setiap bisikan yang pertama kali muncul dari nafsu selalu menggoda manusia agar segera bereaksi. Orang yang terburu-buru akan jatuh dalam perangkap, tetapi orang yang sabar menunda reaksinya, menimbang dengan zikir, menunggu dengan doa, hingga akhirnya memilih jalan yang benar. Sabar adalah jeda singkat yang menyelamatkanmu dari kehancuran panjang. Ketahuilah, iblis tidak pernah kalah oleh kecerdasan manusia, tapi ia selalu kalah oleh kesabaran manusia. Karena iblis hanya mampu menggoda lewat kecepatan, lewat celah tergesa-gesa. Ia tahu, ketika manusia tidak sabar, pintu hatinya terbuka lebar. Tapi ketika manusia bersabar, pintu itu tertutup rapat, dan semua bisikan hanya berbalik tanpa bisa masuk. Inilah sebabnya para wali Allah selalu bersabar, bukan karena mereka tidak mampu melawan, tetapi karena mereka tahu sabar adalah senjata yang membuat iblis tak berdaya. Maka ketika engkau diuji, jangan terburu-buru mengambil jalan keluar. Tahanlah dirimu sejenak, karena sabar yang engkau lakukan bukan hanya menenangkan hati, tetapi sedang menutup pintu iblis dari dalam hidupmu. Sabar adalah senjata yang tidak terlihat, namun lebih kuat dari pedang manapun. Dan siapa yang sabar, ia tidak hanya melawan musuh luar, tapi juga menundukkan musuh dalam dirinya sendiri. Dari sinilah perjalanan takdir mulai berubah, karena siapa yang menang melawan nafsunya, dialah yang akan dimenangkan oleh Allah di jalan hidupnya. Bab 5. Kesabaran dan rahasia doa yang tersembunyi. Banyak orang berdoa setiap hari, namun tidak semua doa itu menembus langit. Ada doa yang hanya berputar di bibir, ada doa yang hanya berhenti di dada, dan ada doa yang benar-benar sampai ke arsy. Apa yang membedakannya?
Para sufi percaya, kesabaranlah yang menjadi jembatan antara doa dan ijabah. Doa yang keluar dari hati yang sabar, bagaikan anak panah yang dilepaskan dengan penuh ketenangan. Ia meluncur lurus, menembus segala penghalang hingga sampai kepada Allah. Sedangkan doa dari hati yang gelisah seringkali jatuh sebelum mencapai tujuannya, karena terhalang oleh keluh kesah yang menutupinya. Kesabaran menjadikan doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi getaran jiwa yang tulus. Bayangkan seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun dengan penuh sabar. Saat ia mengangkat tangannya, kalimat yang keluar mungkin sederhana, tetapi getaran batinnya sangat kuat. Dan kekuatan batin inilah yang membuat doa itu bergema di alam gaib. Doa orang yang sabar bukan sekadar kata-kata, melainkan cahaya yang naik ke langit, lalu kembali turun dalam bentuk rahmat. Para sufi bahkan berpendapat, kesabaran itu sendiri adalah doa. Karena dalam sabar engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, tanpa protes, tanpa syarat. Dan penyerahan semacam itu adalah doa yang paling tinggi. Bukankah doa yang paling kuat adalah doa seorang ibu yang sabar terhadap anaknya? Bukankah doa yang paling dalam adalah doa seorang hamba yang sabar menahan luka? Semua itu adalah bukti bahwa kesabaran melahirkan doa yang tidak membutuhkan kata-kata, karena Allah sendiri yang membaca bahasa jiwamu. Lebih dalam lagi, kesabaran membuat doa menjadi lebih murni. Ketika engkau terburu-buru, doa seringkali bercampur dengan ego. Ingin cepat, ingin sesuai kehendak, ingin segera puas. Tapi ketika engkau sabar, doa menjadi ikhlas. Ia tidak lagi meminta karena ego, melainkan karena keyakinan bahwa Allah tahu waktu yang terbaik. Dan doa yang ikhlas adalah doa yang tidak pernah tertolak. Maka rahasia terbesar adalah ini. Sabar bukan hanya menunggu terkabulnya doa, tetapi sabar adalah cara agar doa benar-benar layak untuk dikabulkan. Maka renungkanlah, mungkin engkau merasa doamu belum dikabulkan. Padahal sebenarnya Allah sedang menunggu sabarmu. Sebab doa yang lahir dari sabar memiliki bobot yang berbeda. Ia lebih berat, lebih tajam, lebih dalam. Dan doa seperti itu tidak hanya mengubah keadaanmu, tetapi juga mengubah garis takdirmu. Itulah sebabnya para sufi berkata, siapa yang bersabar, ia tidak hanya berdoa. Ia sedang menulis doa dengan tinta langit. Tinta yang tidak pernah bisa dihapus oleh apapun. Bab 6. Kesabaran yang mengundang cahaya takdir baru. Ada satu hal yang jarang disadari manusia. Takdir bukanlah tembok mati. Ia bagaikan sungai yang mengalir, dan aliran itu bisa berubah arah ketika Allah menghendaki. Para sufi percaya, kesabaran adalah salah satu sebab terbesar mengapa arus takdir bisa berbelok. Sabar bukan hanya membuatmu bertahan dalam ujian, tetapi ia mengundang turunnya cahaya baru dari langit. Cahaya itu akan menyinari jalur hidupmu, lalu sedikit demi sedikit menggeser aliran yang sebelumnya gelap menjadi terang. Perhatikanlah, orang yang tidak sabar seringkali menutup pintu rahmatnya sendiri. Ia berteriak, ia marah, ia putus asa, hingga langit pun enggan menjawabnya. Tetapi orang yang sabar ibarat membuka jendela lebar-lebar. Ia menunggu dalam diam, namun diam itu penuh keyakinan. Dan pada waktunya cahaya masuk ke dalam rumah jiwanya. Cahaya inilah yang membawa perubahan takdir, karena Allah menjanjikan, Innallaha ma'ash syabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran bukanlah diam tanpa arah, melainkan sikap yang menyatukan hati dengan kehendak Allah. Saat engkau sabar, engkau sedang berkata kepada Tuhan dengan bahasa batin, Aku percaya pada waktumu, aku percaya pada pilihanmu. Dan ketika kepercayaan itu mencapai puncaknya, Allah tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Ia turun tangan, ia campur tangan, ia menulis ulang takdirmu. Dari sinilah lahir keyakinan para sufi bahwa sabar bisa mengubah nasib, karena sabar mengundang hadirnya cahaya ilahi yang menembus seluruh kegelapan. Bayangkan seseorang yang tenggelam dalam kesulitan bertahun-tahun, namun ia tetap bersabar, tetap bersujud, tetap berzikir. Dari luar orang-orang mungkin melihatnya lemah, tetapi sesungguhnya setiap tetes air matanya yang sabar sedang memahat jalan baru di batu keras takdir. Hingga akhirnya batu itu pecah dan jalan keluar terbuka. Saat itulah orang terkejut. Mengapa hidupnya tiba-tiba berubah? Padahal rahasianya sederhana, ia bersabar
dan sabarnya mengundang cahaya yang tak terlihat. Maka jangan pernah anggap sabar sebagai sekadar menunggu. Anggaplah ia sebagai obor yang engkau nyalakan di tengah gelap. Obor itu mungkin kecil, namun ia mampu menarik cahaya yang lebih besar untuk datang kepadamu. Dan ketika cahaya itu turun, hidupmu tidak lagi sama. Karena setiap kesabaran yang engkau lakukan, sesungguhnya adalah undangan halus kepada Allah. Undangan agar ia menulis ulang takdirmu dengan tinta yang lebih indah. Bab 7. Kesabaran sebagai pintu rahasia para wali. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkapkan kepada khalayak, bahwa kesabaran bukan hanya sikap menahan diri, tetapi pintu menuju wilayah gaib yang hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa pilihan. Dalam jalan para sufi, kesabaran disebut sebagai miftah al-ghuyub, kunci yang membuka rahasia alam yang tersembunyi dari pandangan orang biasa. Seorang yang mampu bersabar di puncak penderitaan bukan hanya sedang menunggu kelegaan, tetapi sedang menggeser tabir antara dunia nyata dan rahasia ilahi. Kesabaran dalam makna ini bukan sekadar menunda reaksi, melainkan membuka jalur komunikasi dengan sesuatu yang berada di luar batas akal. Maka tak heran jika para wali Allah menjadikan kesabaran sebagai pakaian yang tidak pernah mereka tanggalkan. Bayangkan seorang hamba yang sedang diuji bertubi-tubi, harta dicabut, keluarga meninggalkan, tubuh digerogoti penyakit, dan doa-doanya seolah tertahan di langit. Namun, dalam keadaan yang membuat akal manusia runtuh, ia tetap menegakkan sabarnya, seolah ia tahu bahwa di balik kesunyian itulah suara Tuhan paling jelas terdengar. Pada titik ini, kesabaran bukan lagi menahan keluh, melainkan menjadi jalan batin untuk menembus kegelapan menuju cahaya. Para sufi percaya, saat seseorang sabar tanpa syarat, maka Allah mengganti ketidakberdayaannya dengan kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kesabaran seperti itu melahirkan sesuatu yang menakjubkan. Kemampuan untuk menerima takdir bukan sebagai vonis mati, melainkan sebagai bahan baku yang bisa dibentuk ulang oleh tangan jiwa yang pasrah total. Para wali selalu berkata, sabar itu lebih tinggi dari sekadar doa yang meminta. Sebab dalam sabar, seorang hamba tidak lagi memohon untuk dipercepat rezeki atau dipermudah jalan, tetapi ia menyerahkan semua kepada Sang Pemilik kehidupan dengan ketenangan yang justru menggetarkan takdir. Ketika jiwa tidak lagi goyah, maka aliran takdir pun ikut bergerak, seakan menyesuaikan diri dengan getaran kesabaran itu. Kekuatan sabar ini tidak tampak pada pandangan kasar. Orang awam hanya melihat wajah tabah atau diam seseorang, tapi di dalam dirinya terjadi pergulatan yang dahsyat. Kesabaran mengubah rasa sakit menjadi cahaya, mengubah kehilangan menjadi jalan penguatan, dan mengubah kehancuran menjadi sumber pengetahuan. Itulah sebabnya, sebagian wali mampu melihat apa yang orang lain tidak lihat, mendengar apa yang orang lain tidak dengar, karena kesabaran mereka telah menyingkapkan mata batin yang tertutup rapat. Dan pada akhirnya, kesabaran adalah pintu yang tidak bisa dibuka dengan ilmu, tidak bisa dibuka dengan harta, tidak bisa dibuka dengan kedudukan. Ia hanya bisa dibuka dengan jiwa yang benar-benar berserah. Inilah pintu yang membawa manusia ke dalam wilayah rahasia para wali. Wilayah di mana sabar bukan lagi beban, melainkan keindahan. Dan siapa yang mampu melewati pintu ini, ia akan menyadari bahwa kesabaran bukan hanya mengubah dirinya, tetapi mampu mengubah takdir yang sebelumnya tampak mustahil untuk disentuh. Bab 8. Kesabaran yang menyelusup ke dalam rahasia waktu. Ada sebuah rahasia yang jarang sekali dipahami. Kesabaran bukan hanya soal menunggu, tetapi tentang bagaimana seseorang menggeser posisinya dari arus waktu yang biasa. Dalam pandangan sufi, waktu bagi orang sabar terasa berbeda. Ia seakan memanjang, meluas, bahkan kadang berhenti, karena hatinya tidak lagi dibelenggu oleh kegelisahan. Seorang hamba yang benar-benar sabar seperti sedang keluar dari garis jam kehidupan dan justru masuk ke dalam ruang sunyi yang dikuasai Allah sepenuhnya. Di titik ini, waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat yang membuka rahasianya. Orang yang tidak sabar merasa waktu terlalu lambat. Satu hari baginya terasa setahun. Satu kesedihan baginya terasa tanpa akhir. Tapi bagi jiwa yang sabar, satu hari bisa bagaikan satu kedipan mata, sebab ia menempatkan dirinya dalam ketenangan yang tidak terikat oleh jam.
Itulah mengapa para sufi sering disebut mampu melampaui waktu. Bukan karena mereka memiliki sihir, tetapi karena kesabaran mereka menyingkap dimensi yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang gelisah. Kesabaran menjadikan waktu sebagai sesuatu yang lentur, sesuatu yang bisa digenggam, bukan lagi penjara yang mencekik. Ketika seorang hamba sabar, ia sedang menanti, bukan sekadar datangnya perubahan, melainkan sedang mencetak perubahan itu dalam keheningan batinnya. Sabar adalah doa tanpa kata, doa yang berjalan di dalam detik-detik waktu. Dan doa seperti ini seringkali lebih dahsyat daripada 1000 lidah yang terus meratap, karena ia menyatu dengan ritme ilahi. Takdir yang sering dianggap sebagai garis keras tak tergoyahkan, perlahan bergerak mengikuti aliran kesabaran itu. Seakan sabar adalah getaran halus yang menggeser struktur nasib tanpa terlihat. Para wali menceritakan bahwa dalam sabar ada rahasia zaman batin, yaitu waktu yang tak diukur oleh matahari atau bulan, tetapi oleh kedekatan hati dengan Allah. Inilah yang membuat sebagian orang mampu melihat hasil dari kesabaran mereka jauh melampaui apa yang dihitung manusia biasa. Kadang, dengan kesabaran yang kokoh, doa yang tertunda berpuluh tahun justru hadir dengan kejadian yang lebih besar daripada yang pernah dipinta. Sabar bukan menunda jawaban, tapi menyiapkan wadah jiwa agar siap menerima jawaban yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, kesabaran membawa seseorang ke dalam kesadaran bahwa waktu hanyalah ciptaan, sementara Allah adalah penguasa waktu. Jika sabar mampu membuat jiwa seseorang menyatu dengan kehendaknya, maka seakan ia diberi kunci untuk menyentuh rahasia waktu itu sendiri. Inilah sebabnya kesabaran bisa mengubah takdir, karena ia membuat hamba tidak lagi diperintah oleh waktu, melainkan berada di bawah naungan Tuhan yang menciptakan waktu. Bab 9. Kesabaran yang mengundang turunnya cahaya. Ada saat di mana kesabaran bukan lagi sekadar sikap diam menghadapi ujian, tetapi menjadi magnet bagi turunnya cahaya dari langit. Para sufi menyebut cahaya ini sebagai Nur Asy-Syabr, sebuah kilauan halus yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang lembut. Nur ini hadir ketika seorang hamba mampu menahan diri di puncak kegelisahan dan tetap mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah. Pada saat itulah, sabar berubah dari sekadar kemampuan manusia menjadi jembatan yang mengundang rahmat dan cahaya ketuhanan untuk menyingkapkan rahasia hidup. Cahaya ini tidak datang pada orang yang sekadar menahan marah atau mengubur keluh. Ia hanya turun pada jiwa yang benar-benar ikhlas, yang mampu menata sabarnya sebagai ibadah, bukan sebagai keterpaksaan. Banyak orang bersabar karena terpaksa, tetapi nur tidak pernah turun pada mereka. Nur hanya turun pada jiwa yang menjadikan sabar sebagai pilihan sadar, sebagai tanda tunduk kepada kehendak ilahi. Maka, tidak heran bila wajah orang-orang sabar sering memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seakan ada cahaya lembut yang bersemayam dalam sorot mata mereka. Kesabaran yang sejati membuat seseorang tidak hanya bertahan dalam kegelapan, tetapi justru menemukan pintu menuju cahaya. Dalam gelapnya kesendirian, nur itu menyusup ke dalam hati, menyalakan obor kecil yang kemudian membesar menjadi api keyakinan. Cahaya itu bukan sekadar menenangkan, tetapi juga menuntun. Ia membimbing seorang hamba untuk melihat hikmah yang tersembunyi di balik penderitaan. Bagi para sufi, cahaya yang lahir dari sabar inilah yang membuat mereka mampu tersenyum dalam luka dan tenang dalam badai. Yang lebih dahsyat lagi, nur yang turun karena sabar bisa mengubah getaran takdir. Bagaimana mungkin? Karena cahaya itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan dan mengawasi. Ketika cahaya turun ke hati seseorang, maka segala jalan di hadapannya mulai dibimbing. Apa yang tadinya tampak tertutup perlahan terbuka, apa yang tadinya keras menjadi lunak, dan apa yang tampak mustahil mulai menjadi mungkin. Inilah perubahan takdir yang tidak dilihat dari luar, tetapi dirasakan dari dalam. Dan pada akhirnya, kesabaran adalah jalan menuju penyinaran batin. Dengan sabar, seorang hamba tidak hanya kuat menghadapi ujian, tetapi juga dipilih untuk merasakan sentuhan cahaya yang membuat langkahnya lebih pasti. Sabar dalam makna terdalamnya adalah undangan bagi nur ilahi untuk turun dan menyinari jalan hidup. Dan siapa yang telah disentuh cahaya ini,
maka hidupnya tidak lagi sama. Ia akan melihat dengan mata batin, mendengar dengan telinga ruh, dan berjalan dengan langkah yang dipandu langsung oleh tangan Allah. Bab 10. Kesabaran sebagai titik takdir tertinggi. Pada puncaknya, kesabaran bukan lagi sekadar kemampuan bertahan, bukan pula hanya sekadar menahan diri dari keluh. Kesabaran sejati adalah keadaan jiwa di mana seorang hamba larut sepenuhnya dalam kehendak Allah, hingga batas antara aku dan takdir lenyap. Inilah tahap tertinggi yang disebut para sufi sebagai maqam ar-ridha, derajat kerelaan, di mana sabar dan ridha menjadi satu. Pada titik ini, hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai korban ujian, tetapi sebagai penonton yang menyaksikan bagaimana Allah mengatur hidupnya dengan sempurna. Kesabaran di maqam ini bukan lagi sekadar kebaikan, tetapi menjadi wujud dari makrifat itu sendiri. Seorang sufi pernah berkata, barang siapa sabarnya telah menyatu dengan ridha, maka setiap takdir baginya adalah anugerah, bahkan meski datang dalam bentuk luka. Kalimat ini terdengar ganjil bagi akal manusia biasa, tetapi begitulah hakikat kesabaran tertinggi. Seseorang yang sampai pada tahap ini tidak lagi menunggu akhir dari penderitaan, sebab dalam setiap penderitaan ia sudah menemukan wajah Allah. Ia tidak lagi menuntut perubahan takdir, sebab ia menyadari bahwa perubahan terbesar telah terjadi, dari hati yang gelisah menjadi hati yang damai bersamanya. Namun, justru pada titik pasrah, total inilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Takdir yang tampaknya keras dan tidak bergeser, perlahan mulai melunak. Jalan-jalan yang tertutup terbuka, doa yang tertahan mengalir, dan keberuntungan yang lama lenyap datang menghampiri. Bagaimana bisa? Karena saat hamba benar-benar ridha, ia sejajar dengan aliran kehendak Allah. Takdir tidak lagi menentangnya, melainkan menemaninya. Seakan kesabaran itulah yang menjadi alat rahasia Allah untuk memindahkan garis hidup manusia ke arah yang lebih terang. Inilah rahasia yang jarang disingkap. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi justru kekuatan yang mampu menggetarkan langit. Orang yang sabar bukan orang yang kalah, tetapi orang yang sedang dilatih untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dan ketika diri telah tunduk, maka seluruh semesta pun seakan tunduk mengikuti irama yang sama. Para wali tahu benar bahwa kesabaran adalah pedang yang tak terlihat, senjata yang mampu meruntuhkan kerasnya takdir tanpa harus mengangkat tangan. Dan pada akhirnya, kesabaran adalah jembatan menuju perjumpaan dengan Tuhan. Barang siapa mampu berjalan di atas jembatan itu, ia akan sampai pada puncak kehidupan, menyaksikan bahwa di balik segala yang terjadi, tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua luka, semua air mata, semua penantian, ternyata hanyalah jalan agar seorang hamba semakin dekat kepada pemilik kehidupan. Inilah rahasia terbesar ilmu sufi, bahwa kesabaran bukan hanya mengubah takdir, tetapi mengubah jiwa untuk melihat takdir sebagai wajah Allah yang paling indah. Saudaraku, kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan rahasia kekuatan yang mengubah nasib dan mendekatkan kita pada Allah. Ingatlah, setiap luka, setiap tangisan, dan setiap penantian sesungguhnya adalah pintu menuju cahayanya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, berikanlah kami hati yang sabar, jiwa yang ridha, dan kekuatan untuk menghadapi segala takdir-Mu dengan penuh keindahan. Jadikan setiap ujian kami sebagai jalan menuju kasih sayang-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.